nama saya Dwisti Sri Agustin dari Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, saya Susri Anita Anggraini dari Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya. Kenalkan, nama saya Rahmat Olama dari Pendidikan Kimia. Tujuan pembelajaran mahasiswa mampu menggambarkan struktur DNA. Prosedur proyek: 1. Cari dan pahami materi tentang DNA. 2. Menjelaskan materi tentang DNA. 3. Edit video dengan semenarik mungkin. DNA atau deoksiribonucleic acid merupakan asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika. DNA inilah yang menentukan jenis rambut, warna kulit, dan sifat-sifat khusus dari manusia. DNA ini akan menjadi cetak biru atau blueprint yang ciri khas manusia yang dapat diturunkan kepada generasi selanjutnya. Sehingga dalam tubuh seorang anak, komposisi DNA-nya sama dengan tipe DNA yang diturunkan dari orang tuanya. Secara bahasa, deoksiribonucleic acid atau DNA tersusun dari kata-kata deoksiribosa yang berarti gula pentosa, nucleate yang lebih dikenal dengan nukleat berasal dari kata nukleus yang berarti inti, serta acid yang berarti zat asam. Sejarah penemuan DNA. DNA pertama kali dia amati oleh seorang ahli biokimia asal Jerman, Friedrich Miescher, pada tahun 1869. Tetapi kala itu para peneliti belum menyadari betapa pentingnya molekul-molekul ini. Barulah pada tahun 1953, James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkins, dan Rosalind Franklin menyadari bahwa struktur DNA atau double helix dapat membawa informasi biologis bagi setiap makhluk hidup. Asam nukleat merupakan bipolimer dan monomer penyusunnya adalah nukleotida. DNA terdiri dari molekul-molekul nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari 3 komponen, yaitu basa nitrogen, gula pentosa, dan gugus fosfat. Basa nitrogen atau basa nukleotida yang merupakan derivat pirimidin atau purin dengan struktur kimia cincin aromatik heterosiklik. Berdasarkan kemampuannya mengikat H+, basa nitrogen yang terdapat dalam asam nukleat dapat digolongkan menjadi 2, yaitu basa pirimidin dan basa purin. Basa purin mempunyai 2 buah cincin atau bisiklik, sedangkan basa pirimidin hanya mempunyai 1 cincin atau monosiklik. Terdapat 4 basa nitrogen yang merupakan unit pembentuk DNA, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin. Sedangkan pembentuk RNA yaitu adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Adenin dan guanin merupakan basa nitrogen jenis purin, sedangkan sitosin, timin, dan urasil adalah derivat pirimidin. Struktur purin dan pirimidin DNA dan RNA dapat dilihat seperti gambar di bawah ini. B. Gula pentosa. Selain komponen basa nitrogen, perbedaan di antara kedua macam asam nukleat, DNA dan RNA ini terutama terletak pada komponen gula pentosanya. Pada RNA, gula pentosanya adalah ribosa, sedangkan pada DNA, gula pentosanya mengalami kehilangan satu atom oksigen atau O pada posisi C nomor 2, sehingga dinamakan gula 2-deoksiribosa. Gula pentosa penyusun asam nukleat yaitu 2-deoksieribosa dan deribosa. Berikut struktur senyawanya. C. Gugus fosfat. Gugus fosfat pada asam nukleat bersifat asam. Hal ini terjadi karena dalam suatu larutan melepaskan ion H+, maka gugus fosfat tersebut biasanya berada sebagai ion negatif. Asam nukleat bersifat asam karena sifat asam pada gugus fosfatnya lebih kuat dibandingkan sifat basa nitrogennya. Persenyawaan antara gula pentosa dengan basa nitrogen disebut nukleosida. Posisi atom C1 pada gula akan berikatan dengan posisi 9 pada basa purin atau posisi 1 pada basa pirimidin melalui ikatan glikosidik atau glikosilik.
Asam nukleat tersusun dari monomer berupa nukleotida. Satu molekul nukleotida terdiri atas persenyawaan dari gula pentosa, basa nitrogen, dan fosfat. Jadi, setiap nukleotida pada asam nukleat dapat dilihat sebagai nukleosida monofosfat. Kemudian, perbedaan DNA dan RNA dapat dilihat pada tabel dari fungsi, tata letak, komponen gula, ukuran bentuk, jenis kandungan basa nitrogen, dan kadar. Kesimpulan, senyawa penyusun asam nukleat terdiri dari 3, yaitu basa nitrogen atau basa nukleotida yang merupakan derivat pirimidin atau purin dengan struktur kimia berupa cincin aromatik heterosiklik. Kemudian gula pentosa yang mengandung 5 atom C berupa ribosa atau deoksiribosa, serta gugus fosfat yang mengikat molekul basa nitrogen dengan gula pentosa. DNA itu penting bagi kehidupan organisme. DNA membawa materi hereditas yang akan diwariskan pada generasi berikutnya. Informasi yang tersimpan di dalam DNA berbentuk asam nukleat, protein, dan karbohidrat yang membentuk makromolekul penting untuk menciptakan kehidupan. DNA mengatur metabolisme melalui proses sintesis protein. DNA sebagai informasi genetika, artinya DNA mempunyai 2 tugas utama, yaitu salinan yang tepat dari dirinya sendiri pada tahap replikasi dan meneruskan kode-kode informasi yang dimiliki ke mRNA pada tahap transkripsi. DNA berfungsi dalam mengatur produksi sebagai asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh. Asam amino inilah yang nantinya akan menjadi protein yang dibutuhkan, baik berupa hormon, enzim, dan lain sebagainya.